ruang lingkup penelitian, ya, Anda harus membuat dan menegaskan batasan masalah itu. Jadi pada bagian ini Anda sebutkan dengan jelas ya, indikatornya apa, variabelnya apa, lalu Anda jabarkan dengan spesifik. Jadi prinsip-prinsip teori pun harus Anda uraikan dalam ruang lingkup penelitian sehingga arah penelitian, arah analisis tergambar ya. Dan Anda juga harus menyebutkan ya, memilih teori ini karena keunggulannya ini. Kalau ada kelemahan teori disebutkan, boleh juga disebutkan, tetapi sering atau acap kali subjektif ya. Jadi misalnya jangan disebut kelemahan ya. Teori ini masih belum membicarakan titik-titik. Jangan teori ini lemah, jangan begitu ya. Apalah kita ini sama-sama masih belajar ya. Jangan menyebut teori para ahli A lemah ya. Siapa kita? Jangan bilang begitu ya. Jadi kita tunjukkan dalam teori ini belum mencakup titik-titik itu. Kalau belum mencakup titik-titik itu sudah menunjukkan kelemahan. Nah, kekuatan teori A adalah titik-titik. Harus disebutkan kekuatannya. Mengapa Anda garis bawahi sebutkan kekuatannya? Karena ini yang dinilai ya. Anda harus punya teori yang kuat untuk membahas masalah. Teori itu semacam senjata kalau Anda berperang ya. Jadi cari teori-teori yang sangat kuat, unggul, sehingga masalah-masalah dalam penelitian Anda bisa dijawab dan bisa diselesaikan. Untuk metode dan teknik penelitian, pada minggu-minggu yang lalu sudah Ibu terangkan. Jadi metode itu cara membahas masalah, misalnya metode deskriptif, metode komparatif, metode eksperimental, metode kualitatif, metode kuantitatif, dan sebagainya. Lalu teknik penelitian adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data. Jadi di sini misalnya ada teknik wawancara, teknik observasi, teknik kuesioner, kemudian teknik studi kasus, teknik juga survei lapangan, ya, bisa teknik laboratorium dan seterusnya ya. Jadi Anda bisa memilih sesuai dengan keperluan masing-masing. Untuk sistematika penyajian diungkapkan dalam paragraf. Jadi sifatnya uraian. Jadi jangan membuat sistematika penyajian itu kamu salin tempel dari daftar isi ya pakai nomor-nomor. Salah. Untuk sistematika penyajian Anda harus ungkapkan dalam bentuk paragraf. Paragrafnya berisi apa? Hal-hal yang dimuat dalam tulisan, dalam karya ilmiah Anda. Mulai dari pendahuluan sampai daftar pustaka, lampiran, dan indeks Anda muat dalam sistematika penyajian. Sekarang bab 2, landasan teori dan tinjauan pustaka ya. Landasan teori itu merupakan acuan, kerangka pikir untuk memecahkan masalah. Jadi peneliti harus memaparkan kajian yang cukup mendalam tentang teori yang digunakan sebagai tolok ukur membahas masalah. Teori-teori Anda jelaskan, Anda uraikan. Juga Anda uraikan mulai dari teori yang payung, yang besar, sampai teori yang makin sempit, akhirnya teori yang spesifik. Teori yang paling sempit yang dijadikan pisau untuk membedah. Artinya teori yang digunakan secara dominan dalam penelitianmu. Jadi kalau misalnya pakai teori A misalnya. Tapi jangan langsung teori A. Anda mulai dulu teori yang makronya dulu, yang luasnya. Baru mengerucut sampai ke teori yang terkecil. Teori A itu yang Anda pakai untuk membedah. Atau Anda pakai untuk menyelesaikan persoalan. Untuk tinjauan pustaka itu uraian sistematis hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian. Jadi dalam bab 2 landasan teori
Anda harus kemukakan yang disebut apa? Jejak rekam penelitian terdahulu. Ini sebagai dasar Anda meneliti, Anda harus mengaitkan penelitian Anda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga kelihatan roadmap-nya ya. Kelihatan. Tidak boleh penelitian kamu tiba-tiba pluk ya, tidak. Penelitian Anda itu dari mana? Harus Anda jejak rekamnya Anda display. Ya, kelihatan posisi penelitian Anda di mana itu dengan cara apa? Anda uraikan secara sistematis penelitian-penelitian sebelum Anda yang terkait dengan penelitian Anda. Jadi di sini akan dilihat bahwa penelitian Anda itu meneruskan penelitian sebelumnya. Penelitian Anda itu ternyata apa? Mengembangkan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian Anda itu apa? Mengisi kekosongan, kerumpangan penelitian sebelumnya. Jadi terlihat bahwa penelitian Anda sangat bermanfaat. Di sini juga Anda harus tunjukkan bahwa teori-teori ya, pengetahuan dijadikan dasar argumen untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi tentu saja sudah dijelaskan bahwa karya tulis ilmiah wajib memiliki teori, grounded teori ya. Kita lanjutkan bab 3, metode penelitian. Dalam metode penelitian, Anda buat desain penelitian. Jadi pakailah skema boleh ya. Anda buat skema penelitian Anda mulai dari awal, misalnya observasi awal, Anda tunjukkan dalam desain penelitian, perlihatkan metode-metode penelitiannya apa, teori-teori yang digunakan apa dalam bentuk skema ya, dalam bentuk matriks boleh ya. Kemudian Anda tunjukkan nanti sampai dengan luarannya apa, capaiannya apa. Jadi dalam desain penelitian harus diperlihatkan skemanya, alur penelitian ya, alirannya seperti apa, kronologisnya seperti apa. Itulah yang disebut desain penelitian. Jadi di sini juga dalam desain penelitian akan dilihat ya, konsep penelitian Anda seperti apa ya. Paradigma, kerangka pikir penelitian Anda terlihat juga dalam desain penelitian. Untuk 3.2 definisi operasional variabel, ini tentang apa? Jadi operasionalnya seperti apa ya? Kemudian tahap demi tahapnya seperti apa? Variabelnya seperti apa? Dijelaskan dengan rinci ya. Hubungan antar variabel, lalu misalnya keobjektifan variabel dengan teori yang dipelajari Anda perlihatkan dalam definisi operasional ini. Lalu yang ketiga, 3.3 ya, populasi dan sampel. Ini juga populasinya harus jelas, sampelnya harus jelas. Jadi dalam penelitian harus akurat. Anda tidak boleh menyajikan hal yang fiktif atau data dimanipulasi ya. Jadi ingat Ananda, mungkin dosen pembimbing Anda tidak tahu Anda melakukan ketidakjujuran ya. Teman-teman tidak tahu. Lalu data orang lain yang Anda curi, yang Anda ambil, orang lain itu tidak tahu. Tapi ingat ya Ananda, di atas segalanya Tuhan melihat perbuatan Anda. Jadi tolonglah meneliti harus jujur. Kemudian masih bab 3, 3.4 instrumen penelitian, 3.4.1 uji hipotesis kalau ada hipotesis ya. 3.4.2 teknik pengumpulan data, 3.4.3 teknik analisis data. Untuk bab 4 hasil dan pembahasan, Anda deskripsikan data yang Anda peroleh ya. Misalnya hasil kuesioner Anda deskripsikan dalam bentuk tabel, diagram, juga bisa Anda gambarkan secara naratif ya. Kemudian pengujian hipotesis jika ada, lalu pembahasan diskusi. Nah, dalam pembahasan diskusi apa ya? Dari hasil
pengolahan data ya, dan Anda sajikan, Anda perkuat dengan tabel dan diagram misalnya. Lalu dibahas ya, mengapa sekian persen memilih setuju misalnya. Dibahas di situ. Apa yang menyebabkan subjek penelitian lebih condong melakukan titik-titik dibandingkan titik-titik. Anda diskusikan, Anda bahas dalam 4.3. Jadi tentu saja 4.3 itu harus agak detail ya, karena disinilah letak bagaimana Anda memberikan solusi alternatif untuk memecahkan masalah. Bab 5 simpulan ya. 5.1 simpulan, yaitu penegasan jawaban permasalahan. Simpulan harus berkorelasi tinggi dengan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Dari simpulan, pembaca akan tahu ya jawaban masalahnya apa dilihat dari simpulan yang diperoleh. Kemudian 5.2 keterbatasan penelitian. Ananda ketika Anda menguraikan keterbatasan penelitian, jangan seperti Anda menunjukkan kelemahan Anda, jangan ya. Keterbatasan penelitian Anda ungkapkan bagian-bagian mana yang belum Anda teliti dan Anda persilahkan penelitian selanjutnya. Jadi pihak-pihak yang tertarik meneliti dipersilahkan mengisi ya hal-hal yang belum Anda sentuh dalam penelitian Anda. Jadi ini sebenarnya bukan kelemahan. Keterbatasan itu apa? Karena waktu, karena derajat pendidikan Anda. Jadi masalah titik-titik tidak bisa dibahas. Bukan karena Anda tidak mampu atau lemah. Ingat ya. 5.3 implikasi. Implikasi itu apa? Kalau penemuan Anda hasilnya ini, jawaban permasalahan Anda ini, konsekuensinya apa? Risikonya apa? Ya, jadi implikasi itu dampak hasil penelitian Anda. Ya, Anda jelaskan baik dari segi keilmuan maupun dari segi penerapan di tengah pengguna, begitu ya. 5.4 rekomendasi. Jadi Anda buat butir-butir rekomendasi, langkah-langkah apa yang bisa dikerjakan pihak terkait sehingga hasil penelitian Anda bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya, begitu ya. Jadi untuk bagian utama karya tulis ilmiah ada 5 bab ya, diakhiri oleh bab 5 simpulan. Semoga apa yang Ibu jelaskan bermanfaat dan bisa Anda aplikasikan, terapkan dalam pembuatan dan penyusunan karya tulis Anda. Sekurang-kurangnya untuk pembuatan tugas akhir, laporan tugas akhir atau skripsi Anda. Jika Anda kurang paham, silakan menghubungi Ibu. Ibu akan melayani Anda, Ibu akan membimbing, juga akan memeriksa tulisan Anda. Sekian materi kita hari ini, bagian utama karya tulis ilmiah. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan dan tetap semangat.